البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ما زلنا في قراءة مقدمة المؤلف حفظه الله ta'ala wa nahnu fi shafhah sabi'ah. Kita masih di pembacaan kata pengantar dari si penulis hafizahullah, dan kita ada di muka surat yang ke-7. Tayyib, ba'da an dzakara hadzal hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala al-muallif hafizahullah, setelah si penulis menyebutkan hadis ini, yaitu hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qauluhu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduh. Ucapan beliau, tentunya maksudnya ucapan para sahabat ya, mereka, kami duduk untuk menyebut nama Allah dan memujinya, ala ma hadana lil Islam. Takdiruhu mada ala ma hadana bihi lil Islam. Disebabkan karena hidayah yang dia berikan kepada kami untuk mengenal Islam dan masuk ke dalam Islam. Baik. Ma huwal Islam? Islam itu apa? Baik, man tazakkar Islam ya, tunjuk cari. Intinya Islam apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Khuruj atau khulus ya, wal khulus wa tayyib awil bara'ah minasyirik wa ahli. Tamam. Tayyib, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa a'immah bahwasanya yang namanya Islam, yang pertama adalah al-istislamu lillah, sesuai dengan namanya. Islam adalah istislam, yaitu tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, dengan cara menyembah hanya kepadanya. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan mematuhi Allah, tunduk patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Wa hadza muwafiqun li kalamil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan definisi tadi secara globalnya sesuai dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kama dzakarahu al-Hafidz al-Iraqi rahimahullah, annahu qala wa fassara Syafi'i fi ba'dil mawadhi' al-islama bi syahadatain wa bil bara'ati min kulli dinin khalafal Islam. Kata al-Hafidz al-Iraqi rahimahullah, beliau mengatakan apa? Wa fassara Syafi'i fi ba'dil mawadhi'. Imam Syafi'i di beberapa tempat dari kitab beliau telah menafsirkan al-Islam bi syahadatain, bahwasanya Islam adalah dua kalimat syahadat, wa bil bara'ati min kulli dinin khalafal Islam, dan berlepas diri dari setiap agama yang menyelisihi Islam. Inilah Islam. Hadza kama fi kitab Tauhid Tasrif. Ini sebagaimana dalam kitab Al-Iraqi yang diberi tajuk Tarhu At-Tasrif. Tayyib Nuwasil. Qal wa manna bihi alaina. Kata para sahabat, kami memuji Allah atas kurnia yang Dia berikan kepada kami. Wa manna fi'lun madin minal man. Tayyib al-ahsan madza? Idza kana ma'at tanwin hudhifal ya. Bagusnya kalau ada tanwin maka ya-nya dihapuskan. Fi'lun madin, bukan madiyun, fi'lun madin. Manna yamunnu, ini dalam pembahasan i'rabnya bahasa Arab ini fi'il madhi. Dari masdar apa? Al-man.
Mimbabi nasoro, ya manna masuk kepada wazan apa? Fa'ala. Nasoro yang suruh, manna yamunnu. An'ama alaina, Allah memberikan kenikmatan kepada kita atau kepada kami. Min bainil anam, maksudnya apa? Di antara seluruh makhluk ternyata Allah memberikan kurnia kepada kita, memberikan kita hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Berapa banyak orang yang lebih pandai, lebih kaya, lebih hebat dari kita, namun dia tak tahu agama yang mendatangkan ketentraman ini dan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Kama hakallahu ta'ala an maquli ahli daris salam, sebagaimana Allah menukilkan, menceritakan kepada kita ucapan orang-orang yang tinggal di Darussalam. Baik, soal indal aulad, aina Darussalam? Pertanyaan untuk anak-anak, Darussalam itu mana? Brunei ke? Tentunya bukan Brunei ya. Jelas para sahabat waktu itu belum kenal kerajaan Brunei, Darussalam. Berarti Darussalam itu mana? Anak-anak, insya Allah tahu kok. Darussalam itu mana? Di Indonesia ada Darussalam juga, negeri jiran. Atau abang-abang kok yang membantu Darussalam maksudnya mana? Tunjuk jari. Ya. Madinah. Toyib. Madinah insya Allah juga apa? Penuh keselamatan. Tapi ada yang lebih dari itu. Abang-abang lagi yang membantu siapa ya? Ada yang tunjuk jari tak? Iya. Apa? Mekah juga negeri keselamatan, tapi yang lebih dari itu ya apa? Mesir. Mungkin ada yang lebih dari itu ya. Ayo, surga, maksudnya surga Darussalam, negeri keselamatan, maksudnya surga di sini. Baik. Apa ucapan penduduk surga? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kalau sudah masuk surga nanti mereka memuji Allah. Segala pujian bagi Allah yang memberikan kami petunjuk kepada kemenangan atau kebahagiaan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidaklah kami mampu mengikuti petunjuk seandainya bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Baik, takdirnya apa? Bihi hadanallahu bihi. Bil Islam, yaitu dengan masuk Islam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Al hadis muttafaqun alaih. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslim, yang di luar agama Islam tak mampu untuk masuk surga, tidak akan mendapatkan karena tak memiliki kunci tadi. Baik, hada kama fi Tuhfatul Ahwadhi. Ini dinukilkan syarah ini dari kitab Tuhfatul Ahwadhi karya siapa ya? Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Kata bahu Abu Abdullah Ali ibnu Abdullah Al-Juzaimi Al-Qafri. Penulis kitab ini, ulama dari Yaman. Baik. Nuwasil. Qala hafizahullah taala, fadlun nabiyyi ala hadhil ummah. Keutamaan Nabi Muhammad atau jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena fadlu ala kemungkinan artinya apa? Jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Jelas jasanya tak terkira, kebaikan beliau kepada kita tak terhitung, karena beliau sebagai perantara dari Allah untuk mendatangkan hidayah itu. Dihitung dengan apa, dikira dan dihinggakan dengan apa, baik, tak akan terhitung. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Jalailil Afham, jasa Nabi kepada umat ini tidak mungkin untuk kita kira, apalagi kita balas. Alamatu nabiyyi hadhil ummah annahu la yaktub. Baik. Subjudulnya, subtajuknya di sini,
tanda Nabi umat ini alamannya apa? Beliau tidak menulis. Qala ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutuskan ke tengah-tengah kaum ummi, yaitu apa? Orang-orang yang tidak mampu menulis dan tidak mampu membaca tulisan. Seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, rasul dari jenis manusia, terutama adalah dari orang Arab, terutama adalah dari Quraisy, terutama adalah dari Bani Hashim. Baik. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah fi tafsirih wa qauluhu ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Tentang firman Allah Ta'ala di dalam ayat ini, al-ummiyun humul Arab. Ummiyun mereka adalah orang Arab. Kenapa? Karena sifat orang Arab pada masa dahulu kala apa? Ummi. Apa sih ummi itu? Alladzi la yaktub wa la yaqra'ul kitabah. Tidak mampu menulis dan tidak mampu membaca tulisan. Amma qira'atul hifdz fa katsirah indahum. Adapun kalau membaca apa yang dihafal, jelas ini banyak. Nabi ummi namun mampu mengucapkan apa yang dihafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mampu membaca apa Al-Fatihah. Tapi kalau membaca tulisan beliau tidak mampu. Thayyib. Wa hadza yu'tabaru min al-mu'jizat. Kaifa wa huwa la yaktub wa la yaqra'ul kitabah wa la yadrus wa la yata'allam inda ahlil kitab summa ja'a bi a'dhamil kutub nazalat ala ahlil ard. Ini termasuk mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau itu tidak mampu membaca tulisan dan tidak mampu menulis, juga beliau tidak belajar kepada ahli kitab. Namun beliau mendatangkan kitab yang paling agung yang pernah turun kepada penduduk bumi. La syakka anna hadzal kitab laisa min sina'ati Muhammad wala min sina'atil basar walakinnahu tanzilun min hakimin hamid. Maka tiada keraguan bahwasanya kitab ini, kitab Al-Qur'an, bukan dari hasil karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula dari produk manusia, tetapi ini diturunkan oleh zat yang maha penuh hikmah lagi maha perkasa, ya, zat yang maha penuh hikmah lagi maha terpuji. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir dalam firman Allah Ta'ala, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum, dan katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang yang diberi kitab dan kepada para ummiyun. Katakan kepada kedua belah pihak ini. Pihak pertama orang-orang yang diberi kitab. Tayyib. As-soal indal aulad man ahlul kitab. Pertanyaan untuk anak-anak, ahlul kitab itu siapa? Ya. Nah, betul, Yahudi dan Nasara. Pihak kedua adalah ummiyun, masih anak-anak. Ummiyun berarti siapa? Pihak kedua ummi, ya. Ini bahkan lebih banyak lagi, bukan hanya Nabi Muhammad tentunya. Nabi Muhammad diutuskan kepada kedua belah pihak ini. Oh, nak dibaiki ya, apa? Siapa? Tak jelas. Umat Nabi Muhammad ada ahli kitab juga. Umat dalam artian apa? Orang yang Nabi diutuskan kepada mereka. Tapi ummiyun secara khusus siapa? Siapa yang membantu? Kan dibaiki lagi. Ya? Ada yang lebih umum lagi. Muskilah lebih umum dan lebih khusus. Karena sahabat ada yang bukan dari itu juga ya. Sahabat ada yang pandai menulis tapi sedikit. Siapa tadi yang tunjuk jari ya? Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Katsir, orang Arab. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertanya kepada kedua belah pihak yang mana beliau diutuskan pada mereka, kepada seluruh umat dakwah. Yang pertama ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Yang kedua ummiyun, yaitu orang-orang Arab. Ummiyun orang Arab. Orang Arab itu dari keturunan siapa berarti ya? Orang Arab maksudnya mana?
Orang Arab tuh mana sih? Siapa orang Arab tuh? Ada yang membantu yang lain untuk memisahkan antara orang Arab dan ahli kitab. Berarti ahli kitab. Orang Arab itu sebenarnya dari keturunan siapa? Secara umumnya ya. Nabi. Sebelum Bani Hashim sudah ada orang Arab. Yang lebih umum lagi ya. Ayo, boleh dikatakan apa? Keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Ini yang Arab yang musta'ribah, tapi tak masalah, seperti yang disebutkan di dalam buku. Intinya adalah secara umum mereka adalah dari Bani Ismail. Arab musta'ribah. Baik. Adapun berarti Yahudi dan Nasara itu dari keturunan siapa? Nah, untuk membedakan di situ. Kalau ini dari Bani Ismail, Yahudi Nasara dari keturunan siapa? Iya, keturunan Nabi Yakub, betul. Bani Israel, betul. Nabi Yakub. Kemudian apa di sini? Allah Ta'ala berfirman, fa'in aslamtum, apakah kalian mau masuk Islam? Fa'in aslamu faqad ihtadaw, maka apabila mereka mau masuk Islam, maka sungguh mereka telah mengikuti hidayah. Jadi hidayah bukan ikut Yahudi atau Nasrani atau Hindu atau Buddha atau apalagi itu Shinto, Konghucu atau apa, tapi hidayah adalah Islam. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh, dan apabila kalian berpaling, apabila mereka berpaling, wahai Rasulullah, maka sesungguhnya kewajiban engkau, kewajibanmu hanyalah menyampaikan risalah. Baik. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat kepada para hamba. Annahu yubsiru jami'a amalihim wa sayas'aluhum amma amilu wa yujazihim bihasabi amalihim. Maknanya apa? Allah melihat amalan para hamba, dan Dia yang akan menanyai mereka tentang amalan mereka, dan Dia akan membalasi mereka sesuai dengan amalan mereka. Baik. Wa takhsisul ummiyina bidzikr la yanfi man adahum, dikhususkannya orang ummi untuk penyebutan, yaitu dalam surat Al-Jumu'ah tadi, ba'asafil ummiyin, ini disebutkan secara khusus, ini tidak meniadakan yang lain. Jadi Nabi Muhammad diutuskan kepada orang Arab dan juga diutuskan kepada kita semua penduduk bumi ini. Adapun yang sedang apa itu mungkin ini masa-masa cuti jalan-jalan ke Mars, mungkin ya duit terlalu banyak kan, tetap aja dia adalah umat Muhammad, wajib untuk ikut Nabi Muhammad. Baik. Di Mars ada itu kah? Ada kedai-kedai kan? Belum ada kedai kan? Untuk apa jalan ke sana ya? Sengaja orang buang duit kalau betul. Jadi walaupun bukan orang Arab, tetap dia ditanya apakah mau ikut Nabi Muhammad ataukah tidak. Walakinnal minnata 'alaihim ablaghu wa akad, akan tetapi kurnia Allah kepada mereka, kepada orang Arab itu lebih kuat dan lebih kukuh. Kama fi qaulih, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik, dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar sebagai zikr menurut Imam Ibnu Jarir, demikian pula Al-Qurtubi dan lain-lain. Zikr di sini apa? Yaitu mafkharah, kebanggaan dan sebab kemuliaan. Quran adalah kebanggaan dan sebab kemuliaan untukmu wahai Rasulullah, wali qaumik, dan untuk kaummu. Tentunya ini juga kemuliaan untuk kita semua. Quran bagi orang-orang yang mengikuti Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Hadis siapa? Umar bin Khattab. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang dengan kitab suci ini yang taat, dan menghinakan dengan kitab suci ini kaum yang lain, yaitu yang durhaka. Jadi Quran zikr maksudnya adalah kemuliaan dan sebab kemuliaan dan kebanggaan.
Makna yang kedua zikir adalah apa? At-tazkir, sebagai peringatan. Wa huwa dzikrul li ghairihim. Quran juga sebagai zikir untuk yang selain orang Arab. Yatadzakkaruna bih, dengan Quran mereka menjadi sadar untuk apa saya hidup dan kemanakah saya akan melangkah. Wa kadza qauluh, demikian pula kata Imam Ibnu Katsir, firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada sanak kerabatmu yang terdekat. La syakka annal inzar yakunu lil arab wa li jami'i ahlil ard. Tiada keraguan bahwasanya peringatan untuk orang Arab juga untuk seluruh penduduk bumi, semuanya mendapatkan peringatan. Tapi ini disebutkan secara khusus karena apa? Memang tugas mereka dan kemuliaan mereka memang besar. Orang Arab, terutama keluarga Nabi, tugasnya lebih berat. Bukan untuk suka-suka agar dicium tangan, bukan itu. Qalahu Ibnu Katsirin fi tafsir. Ini semua disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Wa qala ta'ala, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Mereka yang Allah Ta'ala muliakan adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, mengikuti Nabi yang ummi. Baik, idzan an-najatu wan najah manutun ala madha al-ittiba. Jadi yang namanya keselamatan dan kejayaan itu digantungkan pada sikap ittiba, mengikuti Nabi. Yang durhaka pada Nabi ya, boleh jadi akan mendapatkan hukuman. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mana Nabi Muhammad ini telah mereka dapatkan dia itu, namanya itu serta sifat-sifatnya tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Baik. Yang namanya Nabi Isa mengatakan apa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya sebagai pemberi kabar gembira kepada kalian tentang Rasul yang datang setelah saya, yang mana namanya adalah Ahmad. Ahmad yaitu yang banyak memuji. Sebagaimana itu dijumpai di sebagian kitab Injil yang belum dirubah untuk lafadznya, yang masih lafadz apa? Suryaniyah. Lafadznya apa? Zaraklit atau Zaraklitos, artinya adalah yang banyak memuji. Tapi yang diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa Inggris dirubah. Sekedar apa? Dikatakan pembawa berita gembira. Itu penipuan, sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah, guru dari Imam Ibnu Baz. Ada penipuan. Yang betul adalah apa? Yang banyak memuji, yaitu Ahmad. Itulah yang sebenarnya di dalam Injil. Jadi nama Nabi Muhammad sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Demikian pula sifat-sifatnya. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Yang mana Nabi tadi memerintahkan kepada mereka untuk melakukan yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik secara syariat dan akal. Ini ma'ruf. Ma'urifa khairuhu bisyara' wal akal, kata sebagian mufassirun. Ma'ruf adalah perkara yang telah dikenali kebaikannya secara syariat dan akal. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran, ma yungkiruhu al-aqlu wasyara', yaitu perkara yang diingkari oleh akal dan syariat. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Nabi ini menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Berarti apa? Menghalalkan untuk mereka sesuatu yang memang baik untuk badan, bermanfaat untuk badan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan terhadap mereka yang buruk-buruk, yang busuk-busuk, yang beracun, yang berbisa. Demikian pula yang membahayakan seperti khinzir. Makanya nanti Nabi Isa turun membawa syariat Nabi Muhammad, mematahkan salib-salib yang mendatangkan kesyirikan itu, dan juga membunuh khinzir, membunuh apa? Babi dan sebagainya itu. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Nabi ini menghilangkan dari mereka beban dan belenggu-belenggu yang dahulunya menyusahkan mereka. Baik. Minal aghlal ala bani Israil madza? Min syurutit sihhati taubah minal qatl madza bi qatlin nafas au masalan
min syuruti taubah minas syirik madza bi qatlin nafas. Di antara beban yang dialami Bani Israel, yaitu kalau ingin bertobat dari membunuh atau bertobat dari kesyirikan, itu adalah dengan cara bunuh diri misalkan. Termasuk juga adalah apa? At-taharah bi qaradil malabis, menyucikan pakaian. Kalau pakaiannya terkena najis maka apa? Wajib digunting. Ini sahih cerita dari Bani Israel seperti itu. Maka ini menyusahkan. Maka Nabi Muhammad memberikan keringanan. Tidak sampai seperti itu cara bertaubat, tidak sampai demikian cara untuk menyucikan pakaian dan sebagainya. Baik, termasuk belenggu yang dialami orang Kristen apa? Yaitu wujubul afu anil qatl. Wajib memaafkan dari dosa pembunuhan. Orang ini membunuh keluarga saya wajib memaafkan dia. Ini jelas membebani jiwa. Maka datanglah syariat Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan baina apa itu khairin nadharain, mana yang terbaik dari dua sudut pandang. Immal qisas wa imma al fida. Mungkin qisas yaitu yang membunuh dengan sengaja maka dihukum bunuh, atau kemungkinan kedua yaitu dia menebus diri dengan membayarkan 100 ekor unta. Nah ini adalah diantara dihilangkannya beban yang dialami umat-umat terdahulu. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruh, maka orang-orang yang mau beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad, wa azzaruh, menghormatinya, memuliakannya, wa nasaruh, dan mau menolong beliau saat masih hidup dan menolong sunnah beliau setelah beliau wafat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mau mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi. Apa cahaya itu? Quran. Jelas Quran adalah cahaya. Diturunkan bersama tibanya Nabi Muhammad SAW. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika. Baik. Ma mauti'uhum minal i'rab ulaika. Sebagai apa ulaika? Dalam i'rabnya sebagai apa? Ulaika. Abu Turab. Ulaika humul muflihun. Sebagai mubtada, betul. Berarti apa? Fi mahalli raf'in mubtada. Baik. Wa ainal khabar? Khabarnya yang mana? Al muflihun sebagai khabar. Baik. Wa aslul khabar mada? At-tankir. Asal dari khabar dalam bahasa Arab itu nakirah tanpa al. Baik, wa ta'riful khabar yufidul hasr wal ikhtisas. Tatkala khabarnya itu dibuat makrifah ada al di situ, ini memberikan faedah apa? Pembatasan dan pengkhususan. Falaisa hunaka man aflaha illa man kana muttasifan bi hadhihi sifat. Berarti pada hakikatnya tidak ada orang yang beruntung kecuali orang yang memiliki sifat-sifat tadi, yaitu apa? Setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lain tidak beruntung. Keberuntungan terbesar di sini, saking besarnya keberuntungan mereka, seakan-akan yang lain tidak ada yang beruntung. Makanya dibuat menggunakan al di sini, ma'rifah. Wa hum ma mauqi'uhum la irahum ulaika humul muflihun. Dhamir apa ini hum? Sebagai apa? Abu Raihan ini, Pak. Insyaallah. Apa? Memang dia la mahala lahu min al-i'rab, tapi bukan dhamir sya'an. Boleh taukid, boleh apa? Boleh apa? Sebagai apa? Dhamir fasl, pemisah antara mubtada dan khabar agar tidak disangka muflihun sebagai badal dari ulaika misalkan. Baik. Adapun kalau taukid berarti dia sebagai apa? Dia fi mahalli raf'in sebagai mubtada lagi. Taukid dari mubtada marfu'un mithlu. Walaupun kita tak bilang marfu' ya, tapi apa? Tapi fi mahalli raf'in karena setiap dhamir mabni. Baik. Ini semua adalah kabar gembira di dalam ayat ini. Kabar gembira untuk orang-orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.